Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya, Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membincang terkait bagaimana melawan money politik dalam pemilu. Jadi seperti kita ketahui, pemilu kita selalu diwarnai oleh isu money politik, bahkan perilaku money politik. Dan sayangnya, selama ini memang perilaku money politik itu tidak pernah mendapatkan sanksi dari Bawaslu, ya. Eh, Seakan negara ini tidak serius dalam melawan korupsi dalam pemilu ini, yaitu money politik, ya. Kenapa saya katakan money politik termasuk korupsi? Karena money politik itu membusukkan, dan bagi saya segala sesuatu yang membusukkan itu korupsi, termasuk money politik itu perilaku yang akan membuat karakter bangsa ini menjadi busuk. Nah, bagaimana menghindarkan atau melawan money politik dalam pemilu? Tentu saja yang paling utama adalah kesadaran pemilih, ya. Membangun kesadaran pemilih untuk menghindarkan diri dari menerima money politik, menerima politik uang, menerima amplop, ya, menerima suap dalam pemilu, gitu. Ini tentu yang harus dikerjakan baik oleh penyelenggara pemilu, oleh partai politik, oleh masyarakat secara umum, yaitu membangun kesadaran bahwa menerima suap dalam pemilu itu akan merugikan baik diri sendiri atau bangsa ke depan, gitu. Dengan hanya katakanlah uang kecil, ya, uang sedikit, kita mengorbankan masa depan bangsa. Tentu saja itu sangat merugikan, gitu ya. Uang sebesar apapun yang namanya money politik tentu akan merugikan bangsa. Karena itu harus dihindari. Nah, kesadaran seperti inilah yang harus dibangun dalam setiap diri para pemilih, ya. Dalam setiap diri bangsa Indonesia yang akan memilih di TPS di 14 Februari 2024 mendatang. Nah, bagaimana membangun kesadaran ini? Ini yang menjadi tantangan kita. Membangun kesadaran anti money politik, gitu ya. Bagaimana membangun ini? Nah, tentu saja diperlukan kerja keras, diperlukan sosialisasi, ya, baik oleh KPU, oleh Bawaslu, oleh berbagai stakeholder, ya, pemerintah daerah, TNI, Polri, CSO, dan berbagai elemen lainnya, elemen bangsa lainnya, gitu ya. Nah, ini tentu diperlukan kerja keras dan juga koordinasi, gitu ya, karena bagaimanapun juga pemilu itu kerja bersama, gitu ya. Mensukseskan pemilu itu kerja bersama. Disinilah perlunya gotong royong dalam mensukseskan pemilu 2024, termasuk menghindarkan bangsa ini dari tersandranya pemilu oleh money politik, gitu. Karena kalau sudah tersandra oleh money politik, maka hasil atau produk dari pemilu itu tidak akan berkualitas, tidak akan berintegritas juga, gitu. Nanti orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang melakukan money politik. Ya, akan terulang lagi bahwa nanti akan banyak pemimpin-pemimpin yang terbukti korup, ya, dicokok KPK atau mungkin kejaksaan karena melakukan korupsi bersama jaringan-jaringan korupsinya itu. Nah, karena itu tidak bisa tidak penyadaran terhadap masyarakat akan perang terhadap money politik, penolakan terhadap money politik, melawan money politik itu harus terus digencarkan. Harus terus digencarkan. Itu yang pertama, bahwa memunculkan kesadaran pada masyarakat untuk menghindarkan diri dari money politik. Yang kedua tentu saja memunculkan iklim agar kemudian money politik itu tidak bisa dilakukan, ya. Salah satu dari memunculkan iklim adalah tentu regulasi, ya. Regulasi harus dibuat agar sesulit mungkin orang melakukan money politik, gitu. Termasuk sanksinya harus berat, harus menjerakkan, maka kemudian money politik akan dihindari. Nah, ini tentu saja perlu keseriusan dari pemerintah, otoritas, ya, dari KPU, dari DPR, agar kemudian regulasi pemilu itu bisa sedemikian rupa sehingga money politik tidak bisa dilakukan. Ini adalah pembangunan iklim agar kemudian
iklim itu menjadi menunjang bagi perlawanan terhadap money politik. Nah, bagaimana itu dilakukan? Tentu saja teman-teman di DPR, di KPU bisa memikirkan secepat mungkin agar kemudian proses kampanye, proses pemilu secara keseluruhan, ya, rekapitulasi dan lain sebagainya, itu tidak diwarnai oleh money politik baik itu money politik terhadap pemilih atau money politik terhadap penyelenggara, terhadap KPU, terhadap aparat Bawaslu dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira dua hal penting, menyadarkan masyarakat dan menyadarkan otoritas, ya, agar serius untuk melawan money politik. Baik, saya kira itu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.